Baik. Alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudahhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ifafiddin rahmatullah, pada pembahasan fikih al-munakahah kali ini, kalau tema-tema yang sudah kita bahas dulu mulai dari pra pernikahan, kemudian pernikahan, termasuk juga hak dan kewajiban suami istri, kemudian permasalahan-permasalahan di dalam pernikahan, termasuk diantaranya adalah masalah khuluk sampai terjadinya perceraian, ya. Kemudian masalah rujuk dan juga masalah perpisahan antara suami istri disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya aib dan sebagainya, sudah kita selesaikan kajiannya. Jadi mungkin pada kesempatan berikutnya bisa kita ambil tema lain, atau mungkin boleh juga ya pengulangan dari tema-tema yang sudah ada, mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu tambahan. Ya. Baik, Fabidnamakullah, kita merujuk dulu ya pada tema-tema awal dulu, yaitu sebelum pernikahan kita didahului oleh sesuatu yang secara langsung memang tidak ada hubungan dengan pernikahan tersebut. Ya, tetapi dia merupakan salah satu proses untuk menuju sebuah pernikahan. Dengan kata lain bahwa perbuatan itu tidak membawa konsekuensi hukum apa-apa di dalam pernikahan, tetapi adalah proses untuk menuju pernikahan tersebut, di mana hal itu kita biasa menyebut dengan khitbah, ya, atau bahasa yang sering kita pakai adalah meminang atau melamar. Nah, khitbah, peminangan atau pelamaran. Nah, khitbah ya atau pelamaran tersebut ini memang tidak membawa konsekuensi apapun terhadap pernikahan, karena hanya semacam janji atau kesediaan dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dan kesiapan dari seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Di dalam masyarakat seringkali khitbah ini dianggap sebagai ya, bagian dari pernikahan yang setelah dikhitbah itu seakan-akan hubungan mereka bisa lebih leluasa, lebih bebas. Kita sering menjumpai ya, antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan ikatan khitbah, itu mungkin berjalan bareng, ya bahkan atas restu orang tua, kadang-kadang menjemput di rumah orang tua, dan mereka seakan-akan sudah bebas untuk melakukan beberapa hal, ya. Padahal ini tidak. Khitbah ini sama sekali tidak mengubah hukum bahwa mereka berdua adalah orang yang masih bebas,
Ya, artinya laki-laki itu tidak punya hak ya kepada orang yang dipinang, ya, dan perempuan yang dipinang juga tidak punya hak ya, kepada orang yang meminangnya tersebut di dalam hubungan suami istri. Sehingga masalah aurat misalnya, atau malah bersentuhan misalnya, atau kholwat, ya, itu tetap sebagai orang lain, tidak bisa dibatalkan itu hanya dengan alasan khitbah tersebut. Bahkan kadang-kadang juga ada yang khitbah itu diwujudkan dalam bentuk seakan-akan ikatan yang resmi dengan tukar cincin misalnya. Nah, cincin pernikahan atau cincin lamaran tersebut. Ini tukar cincin atau apa yang biasa dilakukan orang sebagai tanda ikatan, ini juga seperti itu. Ini sebenarnya tidak ada di dalam Islam tentang ketentuan tersebut. Ya, jadi cincin yang diberikan kepada seorang laki-laki perempuan atau mungkin sebaliknya, laki-laki juga mendapatkan cincin tersebut, ini juga bukan merupakan ikatan pernikahan. Ya. Jadi pemberian tersebut sebagai apa? Nah, pemberian tersebut itu sebagai ya pemberian yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan pernikahan tersebut. Ya bisa jadi sebagai sedekah atau sebagai hadiah saja. Ya, kepemilikan cincin tersebut itu mestinya tidak ada relevansi dengan pernikahan. Jika kadang-kadang ketika mereka tidak jadi menikah, itu mereka kembalikan cincin tersebut. Ya, yang laki-laki mengembalikan cincin kepada perempuan, perempuan mengembalikan cincin kepada laki-laki. Ya, karena tidak jadi menikah. Ini tidak demikian. Jadi kalau di dalam kepemilikan barang tersebut, kalau barang itu sudah diberikan kepada orang lain, maka dia kehilangan hak atas barang tersebut. Tidak ada dalam Islam itu pemberian dengan bersyarat. Ya, kalau nggak jadi saya tarik kembali misalnya. Kalau ada sesuatu saya tarik kembali pemberian itu, nggak ada semacam itu. Jadi kalau barang itu sudah diberikan kepada seorang, maka barang itu lepas dari dirinya. Dan orang yang diberi itu ya punya kekuasaan yang penuh terhadap barang yang ya, dia miliki itu, baik itu menjualnya atau mensedekahkannya atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah ini juga perlu dipahami ya. Jadi pemberian itu ada pemberian sebagai sedekah atau pemberian sebagai hadiah atau hibah belaka. Ya, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut. Bahkan kadang-kadang di sebuah daerah tertentu ada semacam ketentuan. Ketika seorang laki-laki meminang kepada seorang perempuan, maka dia akan memberikan barang-barang yang berusi perabot-perabot rumah tangga. Nah, seperti budaya di daerah sana itu laki-laki yang meminang pada perempuan itu harus membawa perabot-perabot rumah tangga seperti lemari atau buffet atau dipan, kasur dan sebagainya itu. Nah, jadi ini juga tidak ada ketentuannya di dalam Islam. Nah, barang-barang tersebut dianggap sebagai ikatan pernikahan. Sehingga ketika memang tidak jadi nikah, maka barang-barang itu akan diambil kembali oleh pihak laki-laki. Ini tidak bisa demikian. Karena pemberian tersebut ya sama dengan pemberian cincin tersebut. Jadi tidak ada hubungan dengan pernikahan. Hanya pemberian semacam ya sedekah atau hibah atau yang lain-lain yang tidak mengikat. Ya. Kalau masyarakat menganggap itu sebagai ikatan, ya ini juga tidak benar karena itu bukan ikatan. Sehingga kalau barang itu sudah diberikan ya sudah lepas dari kepemilikannya menjadi milik orang lain. Ya, nggak bisa ditarik kembali dengan alasan karena pernikahan tidak jadi. Ya. Nah, karena ini tidak ada hubungan dengan pernikahan. Nah, adat-adat semacam ini adalah adat-adat yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena seakan-akan ada sebuah sebuah ketentuan ya untuk melakukan seperti itu ya, padahal ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan pernikahan tersebut. Nah, ini diantara beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam masalah khitbah atau peminangan tersebut. Kemudian di dalam masalah khitbah tersebut memang Islam membolehkan, artinya mensyariahkan adanya khitbah tersebut di dalam rangka apa? Membatasi mana yang boleh di dalam urusan khitbah. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan wala junaha alaikum fima aratum bihi min khitbatin nisa.
dan tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang kalian ya sindirkan ya, kepada wanita-wanita yang akan dia nikahi. Nah ini ya artinya bahwa kita menghitbah seorang dengan cara menyindir atau dengan kata-kata sindiran itu diperbolehkan. Ya, dan ini biasanya diberlakukan kepada perempuan-perempuan yang masih berada di dalam masa iddah, yang mana laki-laki tidak bisa langsung untuk meminangnya dengan bahasa yang shareh atau bahasa yang jelas. Maka boleh dilakukan dengan bahasa yang berupa sindiran. Tapi itu bisa dipahami bahwa ya, dia mempunyai keinginan untuk menikahi kepada perempuan tersebut. Nah, di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan dari Urwah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba Aisyah ila Abi Bakrin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah kepada Aisyah kepada Abu Bakar. Jadi khitbah yang dilakukan Nabi kepada Abu Bakar ini tidak langsung kepada siapa yang dituju, yaitu Aisyah, tapi lewat bapaknya, yaitu Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakrin, maka Abu Bakrin pun mengatakan kepada beliau, innama ana akhuk, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Apa boleh saudara dengan saudara gitu ya, ya untuk menikahkan anaknya gitu. Maka Nabi SAW katakan anta akhi fi dinillah wa kitabihi wa hiya ya, li halalun. Aku dan kamu itu adalah saudara di dalam din Allah dan kitabnya. Maka dia anakmu itu adalah halal bagiku. Jadi persaudaraan yang ada di dalam Islam dulu, ya dulu itu memang pernah terjadi ya antara orang-orang yang tidak ada hubungan dengan nasab, tidak ada hubungan dengan darah, yaitu di awal-awal periode Madinah, di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, antara sesama muhajirin, antara sesama ansor, yang mana persaudaraan di zaman itu hampir-hampir seperti persaudaraan karena nasab. Mereka punya ketentuan atau sama dengan nasab di dalam hal waris misalnya, ya di dalam masalah wasiat misalnya, atau di dalam masalah-masalah yang lain, ya. Dan ini hampir-hampir seperti persaudaraan karena nasab. Namun di masa berikutnya persaudaraan jenis ini dilarang, tidak diperbolehkan. Ini barangkali Abu Bakar berpikir, karena memang Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai saudara, ya. Maka barangkali Abu Bakar berpikir, bukankah aku dengan engkau adalah bersaudara, sedangkan anakku itu dengan kamu adalah hubungannya adalah makrom, paman dengan ponakan gitu. Tapi Nabi SAW katakan, anta akhi fi dinillah, engkau adalah saudaraku di dalam din Allah wa kitabhi dan kitabnya, bukan saudara dalam hubungan nasab. Maka wahia li halal, maka dia yaitu Aisyah halal bagiku. Ini contohnya peminangan yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Jadi peminangan ini ibaratnya adalah sebagai sebuah janji atau sebuah keinginan yang diungkapkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik secara langsung kepada perempuan itu atau kepada walinya, bahwa dia berkeinginan atau bermaksud untuk menikahi kepada perempuan tersebut. Nah, kemudian jawaban dari pihak yang dipinang, baik perempuan itu sendiri maupun walinya atau orang tuanya, ya, baik dia menerima atau tidak, nah itu terserah dari yang bersangkutan. Kalau yang meminang itu menyatakan demikian dan walinya atau pihak perempuan itu menyatakan bersedia, maka terjadilah ikatan, ya, ikatan peminangan. Tetapi kalau memang tidak bersedia, tidak terjadi ikatan pernikahan. Nah, beberapa hal yang telah kita sebutkan tadi yang berlaku di masyarakat, misalnya ada anggapan bahwa peminangan itu sebagai sebuah ikatan yang ada hubungan dengan pernikahan secara langsung sehingga menyebabkan wanita itu seakan-akan halal bagi laki-laki meminang. Demikian pula masalah pemberian, ya baik berupa cincin atau yang lain-lain, ini sama sekali bukan berasal dari ajaran Islam. Ya, jadi itu adalah adat belaka yang mana ini tidak boleh untuk kita gunakan karena memang berlawanan dengan syariah.
Jadi perempuan yang dipinang itu tetap sebagai wanita asing bagi dirinya dan dia tidak boleh ya mungkin ya disentuh, ya tidak boleh juga ya berkholwat atau larangan-larangan lain yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan asing itu berlaku pada dirinya. Adapun pemberian-pemberian tadi sudah kita sebutkan bahwa pemberian-pemberian itu sifatnya adalah pemberian yang sifatnya sukarela, bisa disebut sebagai hibah, bisa disebut sebagai sedekah atau macam-macam, yang mana itu berarti pemindahan ya, hak dari sebuah barang kepada orang lain. Nah, setelah barang itu sudah pindah kepada orang lain, maka dia sudah kehilangan hak atas barang tersebut ya. Baik, berikutnya kita bahas sekilas tentang proses pernikahan tersebut. Nah, setelah proses peminangan selesai, artinya setelah proses peminangan dilakukan, maka berapakah jarak ya yang wajar antara peminangan dengan pernikahan? Ya, ini tidak kita temukan ketentuannya di dalam syariah. Ya, berapa jarak yang wajar antara proses peminangan dengan pernikahan? Tidak kita temukan adanya ketentuan yang jelas di dalam syariah kita. Namun jarak yang paling tepat itu adalah segera. Ya, segera itu seberapa? Ya segera mungkin. Semakin cepat semakin bagus. Ya. Kadang-kadang ada semacam anggapan, ya, bahwa peminangan itu bisa ya berlangsung bertahun-tahun ya sebelum terjadinya pernikahan. Nah, seperti ada di tempat tertentu, kadang-kadang seorang laki-laki lewat orang tuanya biasanya itu meminang perempuan tersebut pada saat dia masih kecil, bahkan belum balik, kemudian baru menikahi setelah balik atas usia dewasa gitu, sehingga butuh waktu bertahun-tahun. Nah, seakan-akan peminangan tersebut itu menghindarkan seorang perempuan itu dari laki-laki lain. Ya, dia sudah diikat sejak sekian tahun yang lalu gitu. Nah, apakah semacam itu dibenarkan? Sebenarnya di dalam masalah syariah ya tidak disalahkan. Ya, tetapi ada efek yang kurang baik. Ya. Dari proses peminangan menuju pernikahan yang berlangsung terlalu lama. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak akan diketahui ya oleh kedua belah pihak selama masa tunggu yang lama tersebut. Ya. Ya. Misalnya ada musibah, kecelakaan atau sebab-sebab lain. Nah, ini kadang-kadang tidak diketahui, kan memang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Ya. Sehingga bisa jadi dengan penungguan yang semakin lama tadi akhirnya timbul ketidakcocokan. Karena mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi pada pihak perempuan itu, baik mungkin secara fisik atau secara psikis, nah, ketika berlama-lama ya menunggu tersebut. Kemudian yang kedua adalah sepertinya ada pembatasan bagi seorang perempuan itu untuk memilih calon suami. Ya. Karena dia dipinang di usia yang masih kecil, menunggu dalam waktu sekian lama, di dalam proses peminangan itu kan tidak ada orang yang boleh meminang kepada dirinya. Nah, sementara waktu berjalan demikian lama, barangkali perempuan itu sudah menjadi dewasa dan sudah punya pikiran ya sendiri. Nah, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ya hanya menunggu kepada pihak yang melamar tersebut. Nah, di samping itu, dengan kehidupan yang semacam ini juga bisa terjadi laki-laki yang sudah meminang selama sekian tahun itu mempunyai pilihan lain yang akhirnya tidak jadi menikahi terhadap perempuan tersebut. Maka hal semacam ini hendaknya tidak terjadi. Ya, artinya bahwa peminangan itu sebaiknya tidak memakan waktu lama untuk segera terjadinya pernikahan. Ya. Hati manusia ini adalah sesuatu yang punya sifat bolak-balik, tidak tetap dan tidak teguh. Dikhawatirkan
bahwa di dalam waktu yang lama tersebut hati akan berbolak-balik, sehingga yang semula menginginkan kemudian di kemudian hari tidak menginginkan. Dan ini tentu kerugiannya ada pada kedua belah pihak, ya, terutama pihak perempuan. Nah, maka sebaiknya peminangan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau seorang laki-laki itu memang sudah berhasrat, berkeinginan, ya, untuk menikah, maka segera dipinang, kemudian berapa saat kemudian dinikahi. Ya, jadi ibaratnya kita membeli produk barang gitu, karena memang pernikahan itu bisa dikatakan sebagai jual beli, ya, atau bagian dari buyuk gitu ya, jual beli. Jadi ibaratnya peminangan itu adalah tawar menawar, ya, terhadap sebuah barang. Ketika harga sudah cocok, maka sebaiknya segera dilaksanakan jual beli. Nah, demikian juga peminangan ini. Ketika laki-laki sudah merasa cocok dengan perempuan yang akan dipinang, dan perempuan sudah merasa cocok dengan laki-laki meminang, maka sebaiknya segera dilaksanakan pernikahan tersebut sebelum hati akan berbolak-balik. Yang semula menginginkan akhirnya tidak menginginkan, atau sebelum terjadi mudarat-mudarat yang lebih besar. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga di dalam peminangan tersebut, ya, peminangan ini ibaratnya adalah, ya, tawar menawar tadi, ya, tidak ada hubungan secara langsung dengan pernikahan, dan juga tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk melegalkan apa yang saat ini disebut sebagai pacaran. Ya, seakan-akan bebas melakukan pacaran gitu ya, atau bebas melakukan sebuah perbuatan-perbuatan dari seorang yang asing, ya, tidak ada hubungan mahram. Dan ini bukan sebuah proses yang pelegalan sebuah pacaran, ya. Jadi tetap orang asing yang harus dijaga, ya, hanya berupa kesediaan saja itu, ya. Dan peminangan ini memang bisa dilakukan secara langsung, ya, dari seorang laki-laki kepada perempuan, bisa juga dari seorang laki-laki kepada walinya, dan bisa juga, ya, laki-laki mewakilkan peminangan itu kepada orang lain. Ya. Mana yang terbaik di antara hal-hal tersebut? Tidak ada ketentuan yang pasti di dalam syariah. Namun jika dilihat dari manfaat dan mudaratnya, ya, bagi perempuan yang belum balik, ya, karena orang yang belum balik ini dianggap belum mampu berpikir, belum bisa membedakan hak dan batil dengan jelas, maka sebaiknya peminangan dilakukan terhadap walinya, ya, terhadap orang tuanya. Nah, jadi perempuan yang masih kecil, yang mungkin belum balik, atau mungkin sudah balik tapi terasa terlalu kecil, ya, maka sebaiknya dilakukan kepada walinya. Dan wali itu adalah orang yang punya tanggung jawab kepada perempuan tersebut. Siapa yang paling tepat, ya paling dekat kekerabatannya dengan perempuan tersebut, yang menginginkan tentunya kebaikan kepada perempuan tersebut, ya, maka sebaiknya dilakukan kepada walinya. Tapi jika perempuan itu sudah dewasa, sudah balik, dan sudah bisa menentukan baik dan buruk, bisa memikirkan tentang hak dan batil, maka memang sebaiknya dilakukan secara langsung dari seorang laki-laki pada perempuan yang dimaksud. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau saat ini biasa disebut sebagai minta kepada wali tersebut. Ya, resminya mereka datang secara resmi untuk meminta kepada perempuan tersebut. Ya, biasanya telah ditetapkan waktunya, harinya dan sebagainya, mereka datang untuk meminta. Ya. Nah, dan lebih baik lagi jika dalam proses peminangan tersebut antara wali dan perempuan itu ada kesepakatan, ya, wali sepakat, anak itu sepakat, sehingga menjadi lebih baik lagi. Jadi laki-laki itu langsung datang kepada wali dan juga pada perempuan itu, ya, untuk menyatakan kesediaannya menikahi pada perempuan tersebut dan siap untuk menerima apakah dia bersedia atau
Tidak, langsung ditujukan kepada dua belah pihak, kepada wali maupun kepada perempuan itu. Ya, itu tentu lebih baik. Bagaimana jika seorang laki-laki mewakilkan peminangan itu kepada orang lain, itu juga nggak masalah. Misalnya dia tidak hadir langsung di dalam acara peminangan, tetapi dia diwakili orang lain, ya, untuk meminang kepada perempuan tersebut, itu juga nggak ada masalah. Jadi laki-laki ya nggak bisa hadir dengan sebuah sebab, mungkin karena bekerja di tempat yang jauh, atau mungkin ada rasa sungkan, ya karena mungkin dengan sebab perbedaan status sosial gitu ya. Akhirnya dia meminta kepada orang lain untuk meminang kepada perempuan itu, maka itu juga diperbolehkan, ya. Nah, di dalam bahasa kita sehari-harian itu biasa disebut sebagai mak comblang gitu ya. Mak comblang itu yaitu yang menjadi perantara dari proses pernikahan proses perminangan tersebut, ya. Nah, kemudian kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang hubungan laki-laki dan perempuan itu cenderung, ya, terpisah secara total. Ya, artinya laki-laki yang meminang pada perempuan itu memang tidak tahu tentang keadaan perempuan yang dipinang tersebut, ya, terutama secara fisik. Dan sekarang pun masih banyak yang terjadi di negeri-negeri sana. Nah, kalau di negeri sini kayaknya sudah nggak ada ya, karena apa, medsos sudah demikian luasnya jangkauan, dan orang bisa menampilkan profil-profil pribadi sampai pada urusan-urusan yang sangat pribadi pun di media-media itu, dan bisa diakses oleh semua orang, ya. Tapi kalau kita lihat kehidupan di sebagian, ya, Arab-Arab Badui yang masih tertutup, yang masih megang teguh, ya, moralitas, masih megang teguh keimanan, itu masih banyak, ya, perempuan-perempuan yang benar-benar tertutup seperti itu. Jadi tidak mudah untuk dilihat, dikenal oleh orang lain. Nah, sekarang kehidupan di sini sudah tidak seperti itu lagi. Kalau di zaman Nabi memang kecenderungannya di zaman Nabi memang kecenderungannya antara laki-laki dan perempuan itu, ya, tertutup secara sempurna. Ya, hampir-hampir tidak ada akses untuk melihat secara langsung. Sehingga tidak jarang laki-laki yang meminang kepada perempuan itu tidak tahu sama sekali tentang keadaan fisik dari perempuan yang dipinang tersebut, ya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang pemuda yang mengadu kepada Nabi bahwa dia ingin menikahi seorang perempuan, Nabi pun bertanya kepadanya, apakah kamu sudah melihatnya? Maka pemuda itu mengatakan belum. Maka Nabi pun mengatakan, pergilah, fandur ilaiha, lihat kepadanya. Nah, jadi diperintahkan untuk melihat kepadanya. Karena pada waktu dia menginginkan menikahi perempuan itu, dia tidak tahu sama sekali tentang kondisi perempuan itu. Maka Nabi perintahkan lihat kepadanya. Nah ini menunjukkan bahwa, ya, kriteria secara fisik itu belum diperhatikan oleh orang-orang di zaman itu. Ya, walaupun tentu bukan keseluruhan. Nah, tapi itu gambaran bagi kehidupan saat itu masih berlanjut atau berlaku dengan demikian bagusnya, demikian sempurnanya, ya. Nah, kapan mereka melihat wajah dari perempuan yang menjadi istrinya? Ya, kalau kondisi seperti itu dia baru melihat setelah terjadinya proses pernikahan. Maka Nabi sarankan untuk pergi dan melihat kepada perempuan tersebut, dan itu tentu sebelum terjadinya proses pernikahan. Apakah itu lebih baik? Ya, menurut hadis tersebut tentu itu lebih baik. Ya, kalau nggak baik tentu Nabi SAW tidak perintahkan. Kenapa? Karena salah satu dari daya tarik seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tidak bisa dipungkiri oleh
seluruh umat manusia, ya, nggak bisa dipungkiri itu adalah wajah, ya, cantik atau tidak. Walaupun kriteria cantik itu mungkin berbeda-beda, ya, dan tidak semua orang cantik itu disukai, ya, karena ada hal-hal yang membuat orang lain tertarik atau laki-laki tertarik pada perempuan. Ya memang tidak melulu wajah, tapi pada umumnya semacam itu. Contoh, kriteria cantik untuk orang, ya katakanlah Jawa, mungkin berbeda dengan kriteria cantik menurut orang Sunda. Barangkali berbeda kriteria cantik menurut orang Minang. Barangkali berbeda kriteria cantik menurut orang-orang dari luar negeri dan yang lain-lain itu. Tapi memang sebagian besar, ya, kriteria cantik itu ada pada, ya, setiap laki-laki yang ingin yang perempuan, ya, walaupun ukurnya berbeda tadi, ya. Maka apa kira-kira yang membuat seorang laki-laki itu senang pada perempuan itu, kemudian dia berniat untuk menikahi, ya, maka indra dilakukan, ya. Entah itu cantiknya, atau mungkin mendengar suaranya, atau mendengar, lihat gerak-geriknya, sikapnya, itu bisa jadi menjadi daya tarik. Sehingga ini perlu juga disebutkan di dalam proses peminangan tersebut. Ya, terkecuali kalau saat ini, ya memang tadi sudah kita sebutkan bahwa peminangan yang terlihat ini itu seakan-akan formalitas. Kenapa? Karena kedua-duanya sudah, ya, berlangsung lama, dalam tanda kutip pacaran, ya, saling mengenal, bahkan akrab, sehingga proses peminangan itu seakan-akan hanya sebagai sebuah formalitas saja. Nah, berbeda dengan kondisi di zaman Nabi tersebut, sehingga di saat peminangan itu, ya, nilai sakralnya sudah menjadi hilang, ya, nggak perlu lagi melihat wajah. Kenapa? Karena wajah sudah dikenal, perilaku sifat sudah diketahui, walaupun, ya, yang sifatnya menipu. Kenapa? Karena kalau sedang pacaran kan seakan-akan yang ditampakkan kebaikannya, ya, keburukannya ditutup-tutupi atau berusaha ditutup-tutupi. Tapi kalau memang benar-benar, ya, tidak tahu, nah ini perlu ditampakkan saat peminangan tersebut, mungkin itu wajah atau perilaku atau yang lain-lain. Saya masih ingat cerita-cerita orang zaman dahulu, ya, yaitu ketika terjadi peminangan, itu wanita yang dipinang itu memang tidak diketahui oleh orang yang meminang, ya. Terus bagaimana dia diketahui? Kalau cerita orang-orang terdahulu itu, biasanya wanita yang dipinang itu disuruh untuk mengeluarkan makanan atau minuman, ya, kemudian disuguhkan kepada orang Minang atau keluarganya tersebut. Nah, baru disitulah mereka tahu tentang siapa yang dipinang itu, ya. Nah, ketika dia datang untuk mengeluarkan minuman, ya, atau makanan dari dalam, maka diketahui di situ. Itu cerita-cerita zaman dulu memang seperti itu. Rata-rata wanita itu baru diketahui setelah mereka keluar untuk mengeluarkan makanan tersebut, ya. Kadang-kadang, ya, mengenalnya pun dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Laki-laki berusaha untuk mengetahui siapa yang akan dinikah itu dengan cara sembunyi-sembunyi, nyamar. Nah, seperti kisah yang diceritakan tentang orang tua saya dulu, ya, mau meminang kepada ibu itu, ya, melihatnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ibu disuruh ke pasar sama siapa gitu, nah kemudian bapak buntuti dari belakang, kan suruh naik dokar gitu, ya. Nah, naik delman. Nah, kemudian dari jauh disuruh melihat. Nah, jadi ada proses yang unik, dan proses itu tentu proses yang bagus, ya. Terpisahnya hubungan laki-laki dan perempuan itu memang secara keseluruhan bagus, ya. Rasa malu masih terjaga, ya. Kemuliaan kehormatan terjaga. Nah, sekarang hal ini kan tidak terjadi demikian, ya. Bahkan dalam proses pacaran itu kadang-kadang, ya, memang berlebih-lebihan. Kalau kita lihat di luar saja kondisinya sangat berlebih-lebihan,
bagaimana di dalam kondisi yang di dalam. Tentu lebih buruk, lebih maksiat daripada ketika di luar tersebut. Dan itu mereka expose ke publik, sehingga bisa dilihat orang lain. Dan ini dampak buruknya itu sangat besar. Nah, kemarin sudah kita ceritakan, dampak buruknya itu bisa jadi ya bumerang bagi mereka sendiri jika suatu waktu mereka mungkin tidak jadi menikah atau masing-masing menikah dengan orang lain. Karena apa yang disebut sebagai jejak digital itu katanya kejam. Jejak digital itu kejam, karena gitu. Ya. Di dalam hal ini ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Qais, ya, ketika dia meminta pertimbangan kepada Nabi SAW. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, amma Abu Jahmin, fala yada'u asahu an ataqih, wa amma Muawiyah, ya, fasaqlukakun wala malun lahu, inkihi Usamah bin Zaid. Nah, ini Fatimah binti Qais minta pertimbangan kepada Nabi SAW tentang siapa laki-laki yang akan dia pilih. Ya, ini ada beberapa pertimbangan. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa adapun Abu Jaham, sifatnya apa? Abu Jaham itu adalah fala yada'u asahu an atakihi. Dia adalah seorang yang tidak pernah meletakkan tangannya atau tongkatnya dari pundaknya. Ya, barangkali dia digambarkan sebagai orang yang suka memukul, ya. Tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, ya, suka memukul. Ya. Adapun Muawiyah adalah, ya, fasok lugun la malulahu. Dia seorang miskin yang tidak punya harta. Ya. Inkihi, maka nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Nah, ini merupakan satu gambaran bahwa perempuan yang akan dipinang itu belum tahu tentang sifat yang meminang. Sehingga dia minta kepada Nabi, siapa yang dipilih ini? Dan ini juga memberi gambaran pada kita bahwa jika pernikahan itu, peminangan itu dilakukan dengan model perwakilan, maka orang yang diminta mewakili itu hendaklah bersikap jujur, ya, untuk menyebutkan sifat-sifat dari orang yang diwakili tersebut, bahkan termasuk sifat-sifat yang mungkin buruk, ya. Dan orang yang dipinang punya hak untuk mengetahui hal tersebut. Jangan sampai dalam istilah sekarang itu seperti kucing membeli kucing dalam karung, ya, tidak tahu sama sekali terhadap siapa yang meminang, termasuk keburukan-keburukannya. Nah, dengan kata lain bahwa menyebutkan keburukan, ya, atau kekurangan dari orang yang diwakili di dalam proses pernikahan perminangan itu memang diperlukan. Ya. Karena pada dasarnya ghibah, ini kan ghibah, ngerasani kepada orang lain itu, ya. Nah, ini bukan di dalam rangka untuk sesuatu yang maksiat, tapi di dalam rangka untuk, ya, memberikan informasi yang valid, nah, kepada pihak yang memang membutuhkan. Karena proses pernikahan ini adalah proses yang berlangsung panjang. Sehingga jika sifatnya tidak diketahui, kemudian terlanjur terjadi sebuah pernikahan, maka jangan-jangan dia tidak sanggup untuk menanggung, ya, akibat dari memilih tersebut atau memilih yang salah tersebut. Ya, misalnya laki-laki yang suka memukul, ya, tidak diceritakan di dalam proses peminangan tersebut. Akhirnya begitu terjadi pernikahan memang suka memukul kepada istrinya. Maka ini dijelaskan oleh Nabi. Adapun Abu Jaham itu orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari, ya, pundaknya. Ya, mungkin gambaran dari orang suka memukul, dijelaskan.
Ya, jangan sampai istilahnya perempuan itu menjadi ya objek pemukulan setelah terjadinya pernikahan. Ya. Atau yang biasa sekarang disebutkan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, KDRT. Jangan sampai demikian. Tapi kalau memang sudah disebutkan perempuan itu bersedia, saya siap dipukul setiap saat gitu ya nggak apa-apa. Tapi kan sudah dijelaskan bahwa yang mau melamarmu itu adalah orang yang suka memukul. Dia katakan saya siap dipukul demi cinta misalnya. Nah ya nggak masalah, tapi kan sudah dijelaskan itu. Tentang harta, apa harta punya peran penting? Ya harta tentu perannya sangat penting. Ya, ya. Harta bagi laki-laki ya sangat penting karena memang salah satu di antara kewajiban laki-laki atau suami di dalam keluarga itu adalah memberi nafkah. Ya. Meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nah, jika kondisi harta tidak disebutkan, bisa jadi perempuan itu kecewa nantinya. Saya pikir dia orang kaya, nah ternyata miskin. Saya pikir dia anak presiden, nah, ternyata presiden di dalam film. Saya pikir dia anak konglomerat, nah, ternyata rumah saja nggak punya, bambung misalnya gitu. Nah ini perlu dijelaskan, ya. Dengan katanya bahwa boleh, nah, seorang yang mewakili peminangan tersebut untuk menyebutkan kekurangan-kekurangan atau bahkan keburukan-keburukan dari orang yang mewakilkan kepada dirinya demi menjaga ya, kebaikan di masa berikutnya. Ya, walaupun itu mungkin bersifat sebagai ghibah, ya, bersifat sebagai membuka aib orang lain, tapi kan di dalam hal kebaikan. Ya. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi hal semacam itu. Ya. Nah, demikian juga ya, peminangan tersebut ini kan ibaratnya ya pemilihan yang punya konsekuensi besar, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang memilih perempuan itu juga tidak selalu ya tepat sasaran sesuai dengan keinginannya. Perempuan yang dipilih kemudian menyetujui atau tidak juga demikian, tidak selalu tepat sasaran, sehingga terjadi ya mungkin ketidakcocokan, ketidakpasan atau tidak sesuai dengan harapan. Maka untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, karena ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan gaib, sesuatu yang terjadi di masa akan datang, maka sebaiknya ya kita juga mohon petunjuk kepada Allah. Bagaimana cara mohon petunjuk kepada Allah? Yaitu dengan sholat istikharah. Ya. Dan sholat istikharah ini boleh ya, dilakukan ya, oleh pihak laki-laki dan boleh pula dilakukan oleh pihak perempuan. Ya, laki-laki yang ingin memilih siapa yang akan dinikahi, maka istikharah dulu. Perempuan untuk menentukan siapa yang hendak menikahi pun juga adalah istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah. Hanya saja istikharah ini harus kita pahami benar-benar, mohon petunjuk kepada Allah. Jika Allah sudah memberi petunjuk, ya jangan diingkari. Ya, Allah sudah beri petunjuk, tetapi hatinya nggak cocok, gitu ya. Itu berarti bukan mohon petunjuk, itu mengikuti hawa nafsu itu. Ya, ya. Nah, contoh misalnya, jika ya mau meminang, dia istikharah dulu, ya Allah tunjukkan aku siapa perempuan yang aku nikahi. Dihadapkan pada dua perempuan, yang satu bagus, ya dalam arti akhlaknya, pakaiannya ya bagus, yang satunya akhlaknya buruk, ya pakaiannya juga tidak sesuai dengan ketentuan syara, gitu ya. Artinya misalnya membuka jilbab atau tidak berkerudung, kemudian dia beristikharah. Ya ini tidak bisa demikian karena antara hak dan batinnya sudah jelas, gitu ya. Yang satu perempuan yang baik, kemudian satunya perempuan buruk. Itu nggak perlu istikharah, ya. Ya, karena pilihannya sudah jelas.
ini orang yang baik itu nggak bagus. Ya. Kalau tak istikharah nanti ujung-ujungnya adalah seakan-akan ya tetap mengikuti kemauan hati, kemauan hawa nafsu. Ya. Demikian pula perempuan, ya, ketika yang meminang itu ada 2 orang misalnya, ya, atau mungkin 1 orang, ya, kemudian dia ketahui sifatnya memang nggak baik secara akhlak dan din, ya nggak perlu istikharah, ya ditolak saja. Ya, kalau ada 2 orang ya cari mana yang lebih baik secara akhlak dan secara din gitu. Tapi kalau tidak diketahui kedua-duanya kok dinnya kelihatan sama, akhlaknya sama, kekayaannya sama, misalnya pendidikannya sama, gitu ya, baru istikharah di situ. Tapi kalau dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana buruk, ya nggak perlu istikharah, gitu ya. Kalau yang memilih satu, adanya cuma itu, gitu ya, yaitu perlu istikharah. Apakah diterima atau tidak, apakah dipilih atau tidak. Dan istikharah ini ya adalah salah satu cara kita dan yang paling penting itu ya, memohon petunjuk kepada Allah. Bagaimana mohon petunjuk kepada Allah? Yaitu dengan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya mana yang dipilih. Dan hasil istikharah itu memang tidak diketahui secara dohir, ya, atau tidak bisa dipastikan. Ya, kadang-kadang orang beranggapan ya lewat mimpi, ya bisa jadi lewat mimpi, tapi bisa jadi enggak. Ya, kalau mimpi kadang-kadang ditafsirkan secara berbeda, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang mimpi, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Allah menunjukkan secara jelas, kadang-kadang ya mungkin Allah memberi kemantapan di dalam hati. Ya, tidak ada tanda-tanda secara zahir, tapi hatinya menjadi mantap atau dengan sebab-sebab yang lain dan tidak bisa hanya ditafsirkan dengan satu hal yaitu mimpi saja, gitu ya. Baik, mungkin ada hal lain yang perlu didiskusikan, silakan. Belajar dari kisah Fatimah binti Qais. Kalau melihat sahabat Nabi itu kan jelas kita akhirnya bagus. Tapi dari sisi tabiat atau mungkin lebih luas lagi mungkin akhlak, itu kan tidak selalu yang bagus mempunyai tabiat atau akhlak yang bagus. Ini mau dijadikan korelasi antara hubungan antara bagaimana seseorang yang artinya bagus tapi secara tabiat ataupun akhlak kurang bagus. Bagaimana mungkin kita sendiri disuruh sama Nabi untuk kalau di dalam doa kita kan waktu ini ahsani akhlak, kita selalu mohon untuk memberikan apa yang bagus. Mungkin bisa diteruskan antara bagaimana sebuah akidah yang bagus bisa membentuk sebuah yang bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi begitu paham dengan sahabatnya sehingga detail sahabat ABC begitu hafal tabiatnya. Saat ini begitu banyak pergaulan itu kan kalau kita tadi disebutkan contoh ada 2 orang yang lamar misalnya istikharah dan sebagainya. Salah satunya kan pemilihannya tadi kalau kita dari hadis tadi kan disuruh memilih yang makanya bagus. Nah, pada kondisi sekilas itu kan kita bisa melihat bagaimana bagas akhlak orang yang lama. Nah itu mungkin ada sebuah petunjuk dari Nabi. Parameter-parameter yang menunjukkan bahwa akhlak seseorang itu. Ya, baik. Nanti dibantu jelasannya, enggak siap. Untuk yang kedua dulu ya. Untuk kedua, jadi memang saat ini parameter untuk menentukan baik dan buruk itu sudah sangat rancu, sulit ya. Dasarnya apa gitu? Akidah. Akidah itu wujudnya bagaimana gitu.
sulit ya. Jadi akidah itu sebenarnya adalah landasan. Ya. Ibaratnya rumah adalah pondasi. Yang mana bangunan di atasnya itu pasti mengikuti pondasinya itu. Nggak bisa tidak. Nggak bisa menyimpang dari pondasinya. Demikian juga jika pondasinya kuat, maka bangunan di atasnya itu bisa kokoh. Nah, pondasinya nggak kuat, maka bangunan itu tidak bisa kokoh. Seperti orang bangun bangunan yang tinggi sekali, gedung pencakar langit itu pondasinya harus sangat kuat. Ya, karena dulu nggak tahu itu apa fungsi tiang pancang itu. Ya, sampai ditanam ke tanah sampai kedalaman sekian-sekian. Kurang dalam disambung lagi, kurang dalam disambung lagi. Ya, itu gambaran sebuah pondasi. Jadi pondasinya sangat kokoh, kuat. Sehingga bangunan yang dibangun di atasnya itu bisa tinggi, bisa besar gitu. Tapi kalau kondisi pondasinya nggak kokoh, nggak mungkin ya ambruk bangunan itu. Karena dulu nggak tahu maksud dari hal semacam itu. Tahu setelah lihat fakta memang. Bangun rumah sendiri, oh gini ternyata. Kalau pondasinya nggak kokoh, nggak bisa dibangun bangunan tinggi, bangunan kuat nggak bisa. Makanya ada cakar ayam gitu ya, pakai sepatu gitu untuk memperkuat pondasi tersebut. Anda baru tahu setelah praktek bangun rumah berkali-kali itu baru tahu, oh ini ternyata fungsi yang sesungguhnya dari pondasi. Nah, akidah itu ibaratnya seperti itu, harus kuat, harus kokoh. Kalau akidahnya itu pendek, ya, lemah, nggak akan bisa membangun sebuah bangunan yang kuat di atasnya, roboh. Ya, ibaratnya ada terjangan, sedikit saja dia akan roboh. Tapi kalau kuat, ya, dia tidak akan mudah roboh. Nah, sekarang secara umum, ya, kalau kita lihat ideologi-ideologi di dunia, ini kita bisa bagi secara umum ini ya. Ya, ideologi di dunia itu hanya ada dua. Satu ideologi Islam atau akidah Islam, ya, dan satu akidah syirik. Itu secara umum bagi dua. Ya. Akidah Islam dan akidah syirik. Akidah Islam disebut tauhid, akidah syirik macam-macam bentuknya, tapi semua syirik. Ya. Kemudian dari akidah syirik yang demikian banyak itu, kalau anak amati, itu sebenarnya hanya terbagi jadi dua itu. Yang pertama adalah materialisme kapitalisme, yang kedua adalah sosialisme komunisme. Yang sebenarnya kedua-duanya sebenarnya banyak kemiripan, cuma sekarang berkembang seperti itu. Seperti ada materialisme kapitalisme, kemudian sosialisme dan komunisme gitu. Jadi bisa dibagi tiga ya. Ada akidah Islam, akidah sosialisme kapitalisme dan sosialisme materialisme dan yang pertama akidah Islam, yang kedua adalah kapitalisme materialisme, yang kedua sosialisme komunisme. Ya. Nah, dua akidah ini yang lain selain dari Islam itu memang akidah yang pada dasarnya sama, materialisme. Mengingkari adanya unsur yang sifatnya tidak material, ya, tidak kapital. Kapital itu apa sih? Kapital itu modal, barang, harta. Ya. Sedangkan Islam ini tidak seperti itu. Islam itu tidak bisa terpisah. Di dalam seluruh aspek kehidupan itu menjadi satu. Ya. Islam itu adalah akidah yang meliputi segala macam hal, tidak bisa dipisah-pisah. Pemisahan dari satu unsur kepada dari unsur lain itu disebut dengan sekularisme dalam Islam itu. Nah, ini tidak bisa. Nah, seperti kemarin yang kita bahas dalam pertemuan kemarin itu, ya, pendidikan misalnya. Pendidikan Islam itu terpadu, ya, antara semua bagian-bagian yang ada di dalam kehidupan ini, tidak terpisah-pisah. Ini pendidikan agama, ini pendidikan ilmu alam misalnya. Ini pendidikan matematika, ini pendidikan ini nggak bisa. Pendidikan itu terpadu dalam satu bagian. Ya. Nggak ada istilah ilmu dunia dan ilmu akhirat itu. Tapi sekarang semuanya berlaku itu. Ya, pemisahan. Ini ilmu dunia, ini akhirat. Ya, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Ya.
ketika kita mendengar ada pelajaran ilmu agama yang ditiadakan, kita protes, gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada gunanya jika ilmu agama digandingkan dengan ilmu tersebut. Ya, ini dalam tanda kutip akidah Islamnya sudah hancur, rusak. Ya. Yang ada saat ini memang akidah dua itu, yaitu materialisme kapitalisme dan sosialisme komunisme itu yang ada di dalam dunia saat ini. Dan gambarannya apa? Gambarannya adalah semua orang menginginkan kapital saat ini, menginginkan materi saat ini. Kalau di zaman Nabi, Nabi jelas-jelas mengatakan, jika kamu milih Muawiyah, dia nggak punya harta. Apakah Muawiyah menjadi rendah karena dia punya harta? Enggak. Jika kamu milih orang-orang Al-Sufah, dia nggak punya harta. Apakah mereka rendah karena nggak punya harta? Enggak. Ya. Jika kamu milih ini, dia mungkin miskin. Apakah rendah? Enggak juga. Sama seperti orang yang minta dinikahkan oleh Nabi dengan perempuan yang menggibahkan diri pada Nabi. Ditanya, apa yang kamu miliki? Nggak punya apa-apa. Pulang ke rumahmu, apa yang kamu dapati di sana? Dia pulang, balik kepada Nabi, ya nggak ada apa-apa. Walaupun terompah, ya nggak punya. Cincin besi ya nggak punya juga, nggak ada apa-apa. Ya. Tapi apakah dia rendah? Enggak. Ya. Gambaran seperti Rubi bin Amir ketika Islam menyerang Parsi, ini kondisinya kan sudah bagus Islam itu. Enggak seperti awal-awal yang ketika perang Badar saja hanya berapa kuda yang dikerahkan. Ya. Sebagian besar itu jalan kaki. Onta pun dinaiki secara bergantian, 4 orang atau 3 orang satu onta. Ya. Itu di awal-awal. Tapi ketika masa Umar dan kita sudah menyerang Parsi, kondisinya kan sudah sangat bagus. Nggak mungkin menyerang Parsi itu dengan kekuatan yang kecil. Ya, pasti kekuatan besar itu. Tapi gambaran terhadap Rubi bin Amir apa? Gambarannya adalah seorang prajurit yang kudanya kuda kumal, tidak berpelana, pakainya compang-camping, pedangnya tidak bersarung. Apakah dia merasa rendah? Enggak. Ya, dia nggak merasa rendah. Walaupun yang dihadapi itu persis dengan kemegahan istananya, dengan kehebatan pakaian tentara-tentaranya, dia nggak merasa rendah, karena akidahnya berbeda. Nah sekarang kita merasa rendah kalau kita tidak punya kapital, ya. Kita merasa rendah kalau kita nggak punya materi, ya. Yang lain Pajero, Hilux, ya. Kita Cherry pun merasa rendah. Coba kalau Surabaya pakai Cherry, paling kelihatan itu. Oh ini barang antik ini, barangkali ya. Kita merasa rendah, ya. Kenapa? Karena ketidakpunyaan kita pada kapital. Itu berarti akidah kapitalisme itu sudah ada pada diri kita. Dan bukan hanya kita, semua orang sudah mengikuti akidah tersebut. Ya, merasa rendah jika tidak punya kapital, tidak punya material tersebut. Nah saat ini pandangan orang sudah seperti itu. Ya, apa yang terjadi di zaman Nabi sudah berbalik dengan apa yang terjadi saat ini. Mungkin di awal-awal masa kenabian, kita mungkin bisa menyadari lah kondisinya memang seperti itu. Ya, sahabat yang baru datang ke Madinah adalah sahabat yang sudah meninggalkan harta bendanya. Mereka datang ke Madinah hanya orang tok misalnya. Sehingga mengalami kemiskinan itu wajar. Nah di zaman Umar kan nggak seperti itu. Di zaman Umar kekayaan kan sudah melimpah. Nggak mungkin lah kita menyerang Parsi dengan pasukan seadanya itu. Tapi kan ternyata tidak membuat Rubi bin Amir ya, merasa gengsi dengan gaya seperti itu. Dan itu tentu gaya yang bukan diada-adakan, memang dia memiliki kehidupan semacam itu. Dan tidak ada sahabat yang merasa merendahkan dia itu. Ya. Nah ini kapital, akidah kapital sudah seperti itu. Ya. Di dalam pandangan masyarakat, sejak kecil kita kan sudah diajari kan, ya, cita-cita. Apa cita-citanya? Semua penyebutan cita-cita itu pasti profesi. Ya. Dan profesi yang membanggakan di zaman itu adalah dokter, gitu kan ya. Mau jadi apa dokter gitu. Membanggakan sekali. Kenapa? Dokter kaya Mas di zaman itu. Ya. Ya. Apalagi? Ya semua sifatnya profesi.
Mungkin antum tidak akan pernah menjumpai satupun di antara anak-anak yang sekolah dari sekian puluh juta atau mungkin sudah ratusan juta ini yang cita-citanya jadi mujahid, cita-citanya dari guru ngaji. Ya. Kondisi guru ngaji ini kan terpaksa, ya, karena nggak ada kerjaan lain. Ketika ada kerjaan lain, dia akan pindah profesi. Nah, seperti ini nyata. Kalau kasus lain banyak, nyata ini. Anak dulu menyerahkan, ya, dia membantu anak dalam ngajar TK itu, ngajar pengajaran di TK itu, bantu anak. Ya, setiap hari dia situ ikut cawi-cawi gitu. Ya, karena saat itu memang dia nggak punya kerjaan. Tapi setelah dia angkat jadi pegawai di UNED, tinggal itu pekerjaan itu, konsentrasi di UNED itu. Nah, berarti profesi membantu ngaji dulu hanya ketika dia tidak punya kerjaan kan. Kita punya kerjaan ditinggal. Ya. Yang juga ada, ini Anda baca di medsos juga. Seorang lulusan pondok pesantren, hafidz Quran, ya. Kemudian dia kerja di sekolah-sekolah Islam, ngajar tahfidz. Gajinya berapa? 600.000. Ya. Sudah tahfidz Quran, mondok sekian tahun, gajinya 600.000 sebulan. Kemudian ada tawaran pekerjaan, gajinya 2, berapa gitu, lupa nak. 2, berapa juta gitu. Ditinggal ngajar di sekolah tersebut. Ya, dia pilih yang gaji 2 juta lebih itu, yang 100.000 ditinggal. Nah, ini kan berarti sudah ada kan jiwa materialisme di dalam dirinya. Ya, akidah itu sudah ada di dalam dirinya. Ya. Kalau kita memilih keutamaan, ya tentu lebih utama 600.000 kan, dengan mempertahankan pengajaran di situ. Tapi kita pilih yang gaji lebih besar. Dan itu terus, mana yang lebih besar secara material yang akan diminta. Nah, kemarin ada, ini murid anak. Alhamdulillah murid anak ini, walaupun bidangnya berbeda, tapi dari dulu itu sejalan dengan apa yang anak lakukan. Ya, datang ke rumah. Dia selalu, aktivitas di sosialnya selalu. Jadi dari didikan kita itu kuat sekali dia. Ya, beraktivitas sosial itu terus, walaupun dia cenderungnya pada hal-hal yang resmi, ya, sekolah resmi, pondok resmi dan sebagainya resmi. Ya, datang ke tempat anak itu, kemudian diceritakan, dia sekarang jadi dosen di Unmu. Ya, kenapa dosen? Iya, dulu saya diminta untuk jadi dosen di UIN Jember itu, Unkos Jember, waktu itu masih YIN itu, ya sebagai PNS. Kenapa nggak tuh ambil? Ya, saya lebih suka mengabdi di sini aja di perguruan tinggi Islam gitu ya. Padahal secara gaji kan lebih tinggi di sana kan, tapi ada memilih seperti itu. Ya. Kenapa di sini lebih enjoy dengan pergerakan dengan Islam, pergerakan Islam dan sebagainya. Kalau di sana nggak ini nanti gitu. Nah, jarang kan yang seperti itu. Rata-rata yang dikejar apa? Yang gaji-gaji lebih tinggi. Itu berarti jiwa atau akidah materialisme kan ada. Ya. Nah, itu akidah yang menang saat ini. Karena hampir seluruh sistem kehidupan itu seakan-akan distrata untuk itu. Ya, distrata untuk mendapatkan materi yang lebih besar, itu. Nggak ada iming-iming. Ini pahalanya lebih besar, ini lepasnya lebih besar itu. Nggak ada. Nah, jadi akidahnya seperti itu. Jadi kita memilih akidah yang mana? Ya, akidah yang lebih tepat, ya, lebih benar, walaupun sebenarnya nggak ada ukuran lebih kurang. Kalau akidah ukurannya adalah benar dan salah gitu, tapi akhirnya kan kita seperti itu terpengaruh. Nah, sekolah pun juga gitu. Coba Anda lihat brosur sekolah, apa yang ditampakkan di situ? Bangunan gitu ya, besar, bangunan, sistem pendidikan, guru-guru dari mana gitu, semua kan materialisme itu, ya. Nggak digambarkan ini guru-gurunya ikhlas loh, nggak digaji misalnya, nggak ada gambaran seperti itu, ya. Gurunya orang-orang ikhlas, nggak digaji, gajinya minim, sehingga ngajarnya nggak bisa maksimal, nggak ada gambaran semacam itu sama sekali, nggak laku sekolahnya. Ya. Yang ditampakkan adalah prestasi-prestasi yang sifatnya material, itu contoh. Ya, jadi memang susah karena sudah menang, akidah ini menang. Ya. Menang kan akidah ini. Jadi akidah yang menang ya tentu menguasai. Ketika akidah Islam yang menang ya Islam akan menguasai. Ya, bahkan gambaran dari sahabat-sahabat Nabi
yang masih tetap menjalani hidup sederhana di masa-masa keemasan itu masih banyak, ya, menjalani hidup itu, dan mereka tidak merasa rendah, juga tidak direndahkan, ya, nggak ada yang merendahkan dan tidak merasa rendah dengan akidah yang semacam itu. Sekarang kan direndahkan, nah, di tetangga aja nggak diorangkan, nah, mau maju ke caleg juga nggak mampu, modalnya nggak ada, ya. Nah, jadi akhirnya merasa rendah. Nah, tapi bagaimana jika kita menjadi seorang muslim yang tidak merasa rendah dan tidak direndahkan dalam kondisi yang sangat material seperti ini? Nah, itu yang harus dijaga. Tapi mau nggak mau, ya, karena didikan ini kan sudah menyeluruh, hati antum kan sudah terpengaruh, ya. Ada kendaraan yang lebih bagus, pengen, gitu ya. Ada rumah yang lebih bagus, pengen. Ada kerjaan lebih bagus, pengen, gitu ya. Ini karyanya gaji lebih banyak, ini pindah terus seperti itu. Ya, tujuannya adalah materialisme belaka. Baik, untuk yang kedua tadi, yang pertama tadi apa? Iya, ya. Akidah itu kan dasar sebenarnya, fondasi. Ya. Kalau akidah itu kuat, ya, fondasi kuat, itu otomatis bukan hanya akhlaknya, semuanya akan kuat, semuanya bagus. Ya, tapi tidak memungkiri ada karakteristik yang berbeda pada setiap manusia itu. Ya. Ada manusia itu yang karakternya seperti Umar bin Khattab. Walau akidahnya kokoh, kuat, nah sikap kerasnya tidak berubah. Ya. Dia tetap keras. Ya. Ada yang seperti Abu Bakar, karakternya lembut, lunak. Padahal akidahnya sama itu. Ya. Bahkan ada kisah siapa? Sufyan bin Uyainah itu. Temperamen kan dia. Ya. Dikatakan orang kepadanya, orang-orang hampir meninggalkanmu. Ya, karena kau orang temperamental gitu. Dijawab oleh dia bahwa alangkah ruginya mereka meninggalkan sesuatu yang bermanfaat hanya karena temperamenku saja gitu. Ya. Nah, jadi karakteristik pribadi bagi setiap orang itu memang berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Kalau Dimas lembut misalnya, padahal akidahnya ya sama dengan yang keras, nggak tampak di sini. Mana yang keras ini? Anti antum keras lah? Enggak juga ya. Nah, sini lembut-lembut masalahnya. Enggak ada temperamen yang keras itu. Ya, ini nggak bisa disamakan. Ya, tetapi akhlak itu ada batasannya kan. Batasannya apa? Batasannya adalah ya baik gitu. Makanya disebut dengan karimah. Karimah itu mulia. Mulia. Mulia itu apa? Mulia itu nggak hina. Ya. Jadi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang menjadikan dirinya hina, rendah. Ya. Walaupun dia keras, ya tapi tidak diwujudkan dalam bentuk hal-hal yang bermaksiat gitu ya. Ya. Walaupun dia kasar, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk yang bermaksiat. Sekeras-kerasnya Umar bin Khattab ketika dibacakan Al-Quran, dia akan lunak juga hatinya. Nah, seperti ketika Al-Hur bin Qais, itu kan salah seorang anggota dari majelis syuranya Umar. Nah, ada seorang yang minta menghadap kepada Umar, ya, kepada Al-Hur. Al-Hur pun menyetujui, diajaklah dia ke Umar. Ya, sampai di Umar, orang itu langsung menghujat Umar dengan hujatan-hujatan yang nggak pantas. Ya, demi Allah, engkau tidak memberi kami dengan pemberian yang sepantasnya. Engkau tidak menghukum kami dengan hukuman yang adil. Ya, Umar marah, hampir ditempeleng orang tersebut, apa dipukul orang tersebut. Maka Al-Hur segera mengingatkan, khudil afwa, wa'mur bil ma'ruf, wa'arid anil jahilin. Berilah maaf, ya, perintahkan kepada yang ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sesungguhnya ini adalah orang yang bodoh. Lunak atau Umar. Nah, itu akhlak yang bagus, walaupun ya mungkin keras, tetapi lembut di dalam kebenaran. Karena nggak bisa orang itu disamakan. Nah, misalnya ada di sini suaminya yang keras sekali, ya, suka marah kepada istrinya, suka marah kepada anaknya. Ya, tapi ketika diingatkan dengan Al-Quran langsung tunduk gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, ya, yang sering-sering aja istrinya mengingatkan dengan Al-Quran, gitu ya, sehingga nggak pernah marah, gitu ya. Gitu ya. Jadi otomatis itu akan membentuk. Ya. Jadi kalau kurang bentukannya, ya mungkin kurang intensif pengajarannya,
ya kurang intensif apa itu penanaman akidahnya. Ya, jadi seperti itu ya. Baik. Sampai di sini dulu ya. Kita cukupkan.